Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tentunya dalam upaya kita menggali. Kalau kemarin saya sampaikan ada bedanya yang mentaati dan juga ada bedanya yang mendekati. Jadi kita henti-hentinya menggali dari hikmah pelaksanaan puasa ini. Apa sih rahasianya puasa menurut para ahli? Dalam hal ini dari saya senang mengkaji-kaji hakikat itu dari ulama-ulama tasawuf. Kalau kita cermati dari buku-buku mereka itulah tingkatan-tingkatan dalam makom-makom dalam tasawuf. Ada yang sudah khususnya orang khusus, ada yang khusus, ada yang masih awam gitu ya. Dalam makna pembahasan awam itu pembahasan dalam bidang tasawuf. Ada yang sudah begitu mendalam, ada juga yang masih tataran teori gitu ya. Nah, salah satunya adalah menurut Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini salah satu tokoh Islam cendekiawan gitu. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya profesor lah gitu ya di bidang Islam yang juga digandrungi, dicintai, disetujui banyak orang, namun sebaliknya juga bagi yang menentang beliau juga banyak juga gitu. Terutama yang tidak memahami gitu. Seperti sekarang terjadi kan, banyak orang tidak memahami pengusaha baos gitu. Ibnu Arabi, beliau ini seorang sufi, penyair, seperti guru kita juga pengusaha baos, membuat lagu ya, buat syair dan juga penulis. Penulisnya sangat terkenal, khususnya di bidang tasawuf, penulis pengalaman-pengalaman. Jadi penulis tasawuf kalau dia tidak pelaku atau praktisi tasawuf tidak akan mencapai hakikat dari pembahasan tasawuf. Beliau ini ada 850 ya yang saya dapat dari literatur tuh 850 karya buku tulis oleh sekitar 400 itu buku masih ada hingga saat ini. Masya Allah. Berapa usianya beliau? Begitu produktifnya. Kapan belajarnya? Udah bisa nulis buku gitu ya. Seperti Imam Ghazali, usia muda. Kalau tidak salah umur Ya, 30 tahun. Mam. Tapi sudah menulis kitab buku itu luar biasa. Ya, menulis buku satu buku aja kita ada yang butuh tahunan gitu. Ini puluhan buku gitu, ratusan buku bahkan. Sejak usia dini berarti sudah mulai menulis gitu. Nah, rahasia puasa di dalam kitab karangan beliau itu Futuhatul Makkiyah. Nah, ini saya belum sampai sekarang belum dapat ini kitabnya maupun terjemahannya. Oh, cukup tebal ya kitabnya. Tentu di sini banyak rahasia sekali ya kalau kita pelajari. Salah satu karya Ibnu Arabi yang sangat terkenal itu. Kitab ini ringkasan ya atau rangkuman dari ajaran Islam yang luas itu, meliputi di sini disebutkan ontologi, ya, ilmu realitas, kosmologi, ilmu evolusi alam semesta, hagiologi, ilmu tentang riwayat orang-orang soleh. Nah, ini mankobah-mankobah itu. Bahkan juga mungkin antropologi. Nah, sekarang yang menjadi pemangku menagih pakarnya antropologi.
Itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia sebagai makhluk jasmani maupun makhluk sosial. Buku ini juga membahas cakupannya sampai tafsir, ya, seperti beliau menafsirkan firman Allah maupun hadis Nabi Muhammad SAW dalam perspektif tasawuf. Juga memuat tentang aturan fikih ya dan lainnya, dan telah memberi pengaruh yang sangat besar di dunia Islam. Nah, kalau kita belajar, siapa yang tidak pernah dengar Ibnu Arabi? Ya, beliau itu sekelas-kelas Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, itu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ulama-ulama tasawuf yang terkenal, yang cerdas. Nah, menurut beliau, puasa itu merupakan sifat samdaniyah, yaitu sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai maha tempat bergantung. Yakni yang berupa pelepasan dan penyucian dari makanan. Jadi Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya. Sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya, dengan asmaul husnanya. Sifat yang mulia. Sementara sebaliknya, hakikat makhluk itu, ya, makhluk itu dalam ciptaan, kalau Allah itu penciptanya. Nah, sebaliknya sifat makhluk itu memang diberi sifat badaniyah, yaitu sifat menuntut adanya asupan makanan dan minuman. Karena memang fitrahnya demikian. Karena butuh energi. Oleh karena itu, kata beliau, ketika seorang manusia yang tadi hakikatnya dia memang diciptakan membutuhkan makan dan minum, kemudian dia bertekad melakukan sesuatu yang bukan termasuk daripada hakikatnya, atau bukan termasuk dari fitrahnya, bukan termasuk dari memang wayahna gitu kalau bahasa Sunda. Memang seharusnya, semestinya manusia itu makan minum, tapi dia nggak makan minum gitu kan, dan dikerjakan semata-mata karena tuntutan syariat atau melaksanakan perintah Allah gitu. Kenapa kamu berpuasa? Karena diperintah oleh Allah gitu, berpuasa. Nah, maka kata Allah, Allah sendiri yang akan menentukan dan memberi pahalanya. Gitu. Jadi puasa itu hanya Allah gitu yang akan membayar ganjarannya gitu, atau memberi upahnya gitulah gitu ya, atau apa nah, kompensasi gitu. Oh, pahala daripada puasa itu. Benefit ya, benefit itu. Bagi orang yang berpuasa itu Allah langsung gitu. Maksudnya semua memang dari Allah, tapi tidak disebutkan. Oh, puasa akan dapat ganjaran apa gitu ya. Kalau tingkatan-tingkatan ibadah kan ada berapa derajat gitu ya. 27 derajat misalkan sholat berjamaah itu ya. Alhamdulillah kita oleh guru agung kita sholat sendiri hitungannya berjamaah. Masya Allah. Secara hakikat, kenapa bukan sendiri? Hakikatnya di depan kita ada abah itu, imam gitu. Jadi tidak sendiri berjamaah. Itu kejembaran rohmaniyah itu. Ruksoh gitu. Kejembaran rohmaniyah. Khusus kata abah di Tugu Proklamasi. Abah diberikan keleluasaan oleh Allah. Gitu. Seperti saya Abdul Qadir Jailani. Diberikan keleluasaan. Tulis semua murid-muridmu. Itu. Kasih buku catatan. Gitu. Itu ya mursyid. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, kullu amalin ibni adama lahu. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Ila saumi fa innahu li wa ana azibi wa ana ajzibi.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal ibadah anak Adam itu untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Nah, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini ya, keistimewaan puasa. Di dalam uh, kitab, di dalam kajian-kajian atau literatur yang saya baca, Imam Abu Imam Abu Khair Al-Tolikon menjelaskan, setidaknya terdapat 55 pendapat yang menerangkan makna kalimat ila saumi fa innahu li itu. Ada 55 pendapat. Jadi banyak sekali ya. Jadi kalau ada tafsiran dari para kiai tentang menjelaskan tentang hadis ini, ya memang banyak pendapatnya gitu. Itu bagian daripada tafsir. Ya. Seorang seorang menafsirkan sesuatu, seorang pelaku dengan bukan pelaku tentu akan berbeda. Seorang yang merasakan, mengalami dengan tidak mengalami tentu akan berbeda. Pengalaman pun berbeda-beda. Apakah mengalami secara tataran pikiran, atau mengalami secara tataran jasadiah, atau mengalami secara ruhaniah. Beda-beda lagi. Jadi jangan heran kalau kemudian para ulama itu berbeda dalam tafsirnya. Tentu sangat dipengaruhi sekali dengan kemampuan mereka sendiri dalam menafsir. Gitu ya. Jadi malam ini saya sepertinya seperti Profesor Rahmat Hidayat tuh ya. Kalau memberikan khidmat ilmiah itu akademis banget gitu ya. Nah, di antaranya itu ada di sini saya disebut ada 4 ya. Ya, saya kutip. Itu artinya maknanya semua ibadah dapat dilihat oleh manusia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa merupakan rahasia antara Allah dan hambanya di mana hanya Allah yang dapat melihatnya gitu. Semua ibadah itu semua terlihat. Sok gitu ya. Semua terlihat. Nah, ini juga untuk salah satu menghantarkan kita kepada pemahaman zikir khafi itu. Semua ibadah itu terlihat karena sifatnya lahiriah. Ketika batin, niat itu tidak terlihat. Ya. Itu nama ibadah rahasia. Puasa itu ibadah rahasia itu. Orang pura-pura puasa bisa, tapi sesungguhnya tidak berpuasa. Tuh. Yang kedua, puasa itu dijaga oleh Allah sehingga setan pun merasa enggan untuk merusak ibadah puasa seseorang. Nah, tuh ya. Setan aja enggan karena di dalam hadis dibelenggu. Lalu kenapa kita masih suka membatalkan puasa gitu ya, baik secara syariat maupun secara hakikat. Nah itu jangan mengkambing hitamkan setan gitu ya. Ternyata setannya itu juga ada di dalam diri manusia itu sendiri gitu. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, semua amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah juga dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka kecuali puasa. Oh, tuh. Jadi penyembahan-penyembahan tuh hakikatnya tuh sama aja dengan orang-orang yang kafir ya, tidak beriman menyembah sesembahan-sesembahannya kecuali puasa tuh salah satu tafsirnya. Meskipun disebutkan eh, orang-orang terdahulu juga berpuasa gitu ya. Tapi tentu tujuan puasanya berbeda-beda. Yang keempat, bahwa puasa merupakan ibadah yang menggambarkan tabiat dan sifat para malaikat di mana para malaikat tidak makan, tidak minum. Nah, ini jadi puasa juga bersifat seperti sifatnya malaikat gitu. Jadi kalau kita berpuasa sesungguh benar-benar berpuasa berarti kita sedang berada di alam malakut gitu. Bukan alam mulki tapi alam malakut, alamnya malaikat, ya, makhluk-makhluk Allah yang bersifat halus gitu. Nah, itu diantaranya ya.
apa namanya itu makna daripada hadis tersebut. Makna tentang puasa itu, bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Nah, di dalam kitab ini, maksudnya kitab Futuhatul Makkiyah ini, Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, seakan-akan Allah menyatakan, nah seakan-akan ini tafsirnya beliau nih, seakan-akan Allah menyatakan kepada orang yang berpuasa begini, ya, akulah yang menjadi imbalannya, gitu. Ibnu Arabi menafsirkan wa ana ajribi itu aku yang akan membalasnya itu. Nah, seakan-akan Allah mengatakan kepada orang yang berpuasa, ya, akulah yang akan menjadi imbalannya. Karena akulah yang dituntut oleh sifat pelepasan dari makanan dan minuman, tetapi engkau melekatkan sifat itu padamu, wahai orang-orang berpuasa. Tuh, jadi ganjarannya itu Allah gitu. Masya Allah. Begitu dalamnya gitu ya. Kalau sebatas sebatas yang diganjar selain daripada Allah, seorang sufi agung gitu ya. Ya, kita ini ilahi anta maksudi warido kamatlubi gitu kan. Kalau selain makanya Abah pernah menyampaikan tidak ada istana, tidak ada bidadari. Maka dulu ada grup bidadari itu kan dibubarin sama Abah tuh, bidadari gitu. Artinya hanya Allah saja gitu. Nah, jadi kalau wa ana azibi itu berarti aku yang akan membalasnya itu ya dengan balasannya Allah gitu. Masya Allah ya. Itu kata Ibnu Arabi. Jadi hadis itu fa innahu li wa ana ajzibih itu diterjemahkan secara umum oleh um, orang-orang awam, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya itu ditakwil. Ini takwil ya, ditakwil oleh Ibnu Arabi dan akulah balasannya. Gitu. Jadi wa ana ajzi bih itu akulah balasannya. Kalau secara umum ya akulah yang akan membalasnya gitu. Akulah balasannya. Apa? Wa atini ya maka abadan itu ya. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abadan. Itu balasannya ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itulah makanya puasa itu menurut para ulama berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Lebih dalam lagi Ibnu Arabi ini, lebih dalam lagi beliau menjelaskan bahwa puasa itu ibadah mukasafah. Ya, mukasafah, tersingkap itu, menyingkap itu. Yaitu ibadah penyaksian, musyahadah kepada Allah. Tuh. Bertajali, yaitu. Jadi, waduh, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Berbeda dengan sholat misalnya ya. Sebutkan, sholat itu ibarat bercakap-cakap dengan Allah. Kata beliau, kalau munajat, ya, bercakap-cakap seperti itu munajat, itu masih ada pemisah antara hamba dengan Allah. Itu. Masih ada pemisah. Tuh, kata menurut beliau, Ibnu Arabi. Makanya Ibnu Arabi ini eh, ada juga yang memahaminya, beliau ini membawa ajaran wahdatul wujud itu ya. Itu. Jadi masih ada pemisah antara hamba. Seperti Jalaluddin Rumi yang pernah saya sampaikan, jika seseorang itu masih mengatakan ana anta kholik, ana abdu, itu aku hamba, engkau adalah pencipta, aku hamba, aku adalah makhluk. Ya itu sudah level tinggi itu. Tapi kalau menurut beliau-beliau ini, itu masih ada aku itu. Itu masih ada akunya. Nah, kalau sudah nggak ada akunya, hanya ada dia gitu. Dia pun masih jauh tuh ya. Itu orang ketiga. Nah, gitu. Kalau sudah menyatu, apa namanya, sudah istilah dekat sekali itu, ya seakan-akan gitu bertajale, ana gitu. Nah, seperti itu. Ya memang ini mungkin agak sulit dipahami ya bagi para ikhwan, walakhwat, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian.
Tapi jaminan dari guru kita ngamalin aja udah gitu. Ya, kalau tidak tahu siapa-siapa, tidak mau siapa-siapa, tidak punya siapa-siapa selain Abaos gitu ya. Tapi kadang-kadang orang memahaminya, para ikhwan memahaminya masih, yaitu tadi, masih seperti aku hamba, engkau kholik gitu ya. Masih lingkupnya masih belum begitu luas gitu. Kalau mau memahami hanya Abaos saja itu ya semuanya dong gitu ya, termasuk kalam-kalamnya beliau gitu, atau perintah-perintah beliau yang disampaikan kepada kita telak gitu ya. Pak Pahit Sigit, Pahang Hakan, kesetelak itu. Jadi ngomong hanya Abawas saja gitu ya. Tapi Abawas bilang, tidak mau mentaati, gimana gitu. Ya seperti itu. Jadi kita ini belajar ya. Ya namanya juga belajar lah kita untuk membaca pengesabah gitu. Dan jangan mentafsir, benar jangan mentafsir, ikuti aja. Gitu. Yang sudah qot'i itu sudah jelas ya. Sudah jelas itu. Kalau sudah jelas itu ya jangan ditafsir lagi gitu. Nanti tersesat kalau tafsir lagi. Kecuali yang zoni yang samar-samar itu. Itu ya. Jadi guru itu sangat penyayang ya sama muridnya. Makanya saya sebut-sebut salah satu sifat dari mursyid itu penyayang gitu. Penyantun, penyayang gitu. Salah satu sifat yang ada 114 sifat Allah, 313 standar kepada satu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang mempunyai sifat penyayang. Gitu. Sangat penyayang gitu. Kalau sangat penyayang, bagaimana? Tidak akan guru mau menyesatkan muridnya, kan gitu. Tidak ada guru mau menyesatkan muridnya. Guru ingin muridnya selamat. Malah sahabat menyampaikan, Abah ingin murid Abah 100% jadi. Gitu. Nah, berbeda kalau sholat munajat masih ada pemisah. Sedangkan puasa, kata beliau, adalah ibadah tajalli, penyaksian. Ya, tajalli, penyaksian. Jadi orang kadang tahali, tahali, tajalli. Itu juga memahaminya bermacam pemahaman ya. Ya nggak usah salahkan yang pemahamannya kan. Ya, pemahaman masing-masing masih tergantung dengan sampai di mana dia makomnya gitu ya. Tajalli itu ya semakin menyadari ya, ya makanya apa namanya muraqabah gitu, mengerti, memahami segala sesuatu itu adalah hakikatnya Allah kan begitu. Nah, tiga ada segala sesuatu yang ada hanya Allah kan begitu. Ketika melihat pohon ditiup angin bergoyang daunnya, yang terlihat Allah kan begitu. Nah, tapi bukan Allah tidak serupa dengan sesuatu gitu. Menjelaskannya susah gitu. Orang-orang ma'rifat gitu ya. Nah, karena si hamba ketika ia sedang berpuasa, sesungguhnya ia sedang mentajalikan sifat-sifat Allah ke dalam dirinya gitu. Masya Allah. Kita mah jauh ya. Saat puasa masih keneh gitu. Maka oleh karena itu Allah lah yang akan menjadi ganjaran puasanya. Hadirin, ikhwan wal karimakumullah. Pertanyaannya adalah apakah betul hanya dengan tidak makan dan minum serta tidak bersetubuh di siang hari itu bisa menyampaikan diri sampai kepada musyahadah gitu. Nyatanya kita bebel bebel keneh gitu ya. Masih nggak paham-paham juga gitu kan. Nah, menjadi perenungan bagi kita semua tentunya kalaulah dengan puasa itu kita bersifat seperti sifat Allah, tentu tidak hanya menahan makan minum dan tidak bersubuh siang hari.
kita tentu lebih daripada itu. Kita akan menahan syahwat-syahwat kita yang lain, ya. Seperti perbuatan kita jaga, panca indera kita jaga, itu pikiran kita jaga, bahkan hati kita akan jaga dengan mengendalikan dari hal-hal yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah yang Maha Mulia. Kita kan sedang bertajalli nih, ya, dan suci dari segala sesuatu, Masya Allah. Ya. Kepada Allah kita mohon ampun dan pertolongannya dari sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, khususnya saya. Ya. Jangan sampai saya hanya bicara doang gitu ya. Ya begitu. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Oleh karena itu ketika seorang sahabat Nabi bertanya, "Qultu ya Rasulullah, murni bi amalin." Qala alaika bisawmi fa innahu la adalla lahu. Nabi bersabda, "Perintahkanlah ya, wahai Rasulullah," kata sahabat, "perintahkanlah aku dengan suatu amal." Beliau bersabda, "Hendaklah kamu berpuasa, karena itu tidak ada bandingannya." Ya. Dalam riwayat lain disebut la mithlalahu, tidak ada yang serupa dengannya. Hadirin ikhwan wal akhwat, kalau kita sungguh-sungguh dalam menyempurnakan puasa ini, maka kita akan sampai kepada hakikat kemuhammadan, ya. Sehingga dapat pula menghantarkan kita kepada musyahadah ma'rifatullah. Salah satu hikmah ya yang saya rasakan dengan menyempurnakan ibadah puasa, kita akhirnya mengerti makna terdalam dari hadis Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaro min sab'ina marratan. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau juga bersabda, "Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin." Wahai sekalian manusia, tobatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Disebut Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kana fi lisani zarabbun ahli lam a'duhu ila ghairihi fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, "Dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluargaku." Ya, mungkin kita pernah berbuat ngomong kasar, ya, tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa itu. Namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya, kata beliau. Kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Aina anta minal istighfari ya Huzaifah?" Mana istighfarmu wahai Huzaifah? Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'atu maratin wa tubu ilaih. Ya, kata beliau, sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali dan aku juga bertobat kepadanya. Hadis riwayat Rahman. Ya, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itu artinya kalau kita menyempurnakan ibadah puasa kita, maka selain kita tidak makan, tidak minum, dan larangan yang lain, kita juga menjaga mata, telinga, mulut, pikiran, dan hati kita. Kalaulah mata ini terlanjur berbuat haram, melihat sesuatu yang haram, maka berbasahilah lisan dengan istighfar. Kalaulah telinga ini terlanjur mendengar yang diharamkan, maka basahilah lisan dengan istighfar. Kalaulah mulut ini terlanjur berbicara yang tidak baik, maka basahilah lisan kita dengan istighfar. Kalaulah pikiran ini menerawang kepada hal-hal yang diharamkan, maka basahilah lisan kita dengan istighfar. Dan kalaulah hati ini terlanjur berburuk sangka, maka basahilah lisan kita dengan istighfar. Kalau Nabi saja lebih dari 70, lebih dari 100 setiap hari, tentu kita
sepantasnya lah, mestinya lebih banyak lagi istighfarnya. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, mestinya ribuan kali lipat dari jumlah istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yaslim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi berpesan di bulan puasa, di bulan Ramadan, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah bersyahadat, beristighfar dan memohon surga serta memohon dibebaskan dari siksa neraka. Itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Makanya ketika kita mau berbuka puasa, membaca doa itu, ketika sholat tarawih, membaca sholat doa itu ya. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Allah ampunkan segala dosa kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah maha luas ampunannya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.